Nah, sekarang kita bicara ini tadi ada tipe HFN, sekarang ada tipe CPAP gitu ya. Tipe CPAP itu ada tiga, ada yang constant flow dengan ventilator konvensional, ada constant flow dengan liquid seal yang pakai bubble nih ya, ada yang variable flow ya. Bedanya apa? Kalau yang pakai bubble ini ya, expiratory lip-nya ini nanti dia akan menghasilkan osilator ya di bubble-nya ini. Ya, osilatornya ini yang di bubble-nya ini ya, nanti dia akan mempertahankan alveolus tidak kolaps. Nah, sementara kalau yang ventilator sifat venti, kita sebutnya sifat venti, ini juga termasuk constant flow. Dia expiratory flow-nya ini berlawanan dengan sistem flow-nya dan expiratory resistor valve-nya. Nanti ini akan saya jelaskan dengan gambar yang lebih mudah. Yang terakhir adalah variable flow ya, variable flow, infant flow ya. Infant flow, inspirator dan expiratory flow-nya mengkompensasi melalui fluid engineering-nya. Nah, ini lebih gampangnya seperti itu. Jadi kita tahu kalau yang ini sifat bubble, ini sifat venti, yang ini yang ada infant infant flow ya. Nah, kalau yang seperti ini dia biasanya single limb circuit ya. Nanti kalau seandainya pressure-nya tidak tercapai sesuai yang diminta oleh mesin, maka akan terkirim sinyal bahwa pressure tidak cukup, maka mesin akan menaikkan sesuai dengan PEP yang kita harapkan. Nah, kalau yang itu yang variable flow ya. Nah, bagaimana untuk yang sifat ventilator yang seperti ini, dia sama nih, dia pakai dual limb seperti ini, uh, dia akan mengenerate menggunakan mesin tersebut sesuai dengan yang apa yang kita perintahkan dari mesin. Bagaimana kalau si PEP bubble gitu ya, si PEP bubble dia akan generate dan osilatornya ini adalah di bubble-nya tersebut ya. Oke, okay. Nah tadi adalah tipe-tipe CPAP-nya. Jadi ada CPAP bubble, ada CPAP venti, ada yang variable flow, ya. Nah, sekarang kita lihat yang mainstay-nya untuk CPAP itu umumnya adalah kita pakai dari CPAP bubble gitu ya. Kalau saya ambil dari jurnalnya dari Indian Journal of Pediatry tahun 2021, waktu memulai CPAP dia bagi dulu nih. Ini peruntukannya untuk apa? Bayi prematur dengan distress nafas, apnunya berulang atau dia post ekstubasi gitu ya. Dia atau post ekstubasi. Nah, di sini bisa dilihat mereka minimal mulai dari CPAP-nya 5. Sementara kita akan mulai dari CPAP 7 berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Resmeo Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, terus flow-nya ini harus dilihat nih. Flow-nya itu ada flow minimal. Kalau di sini dia flow-nya 5 liter, kita biasanya rata-rata adalah sekitar 6 sampai 8 liter per menit ya. Nah, di sini di sini yang membedakan adalah FiO2-nya berapa untuk dimulai ya. Kalau bayi yang dengan distress nafas, biasanya FiO2-nya kita akan mulai dengan lebih tinggi ya. Nah, highlight-nya justru menurut saya yang penting adalah yang ini ya. Kapan saya naikin CPAP-nya, kapan saya naikin FiO2-nya. Nah, ini sering sekali ditanyakan. Kapan saya naikin CPAP-nya, kapan saya naikin FiO2-nya. Prinsipnya adalah seperti ini. Kalau klinisnya masih retraksi, maka yang dinaikkan adalah CPAP-nya ya. Tapi kalau klinisnya retraksinya ringan gitu ya, atau saturasi oksigennya saja yang di bawah 90%, tapi retraksinya hanya ringan, mungkin bisa kita naikinnya hanya FiO2-nya saja. Tetapi kalau retraksinya berat, maka tidak cukup hanya dengan menaikkan FiO2. Kita harus menaikkan PEEP-nya atau CPAP-nya. Nah, kalau kita sudah naikkan FiO2, misalnya tadi awalnya CPAP 7 21%. Ternyata bayinya retraksinya nggak terlalu hebat, anaknya ringan-ringan saja, tapi saturasinya mepet 89, 90 gitu. Kita naikkan FiO2 dari 21 ke 25%. Setelah kita naikkan FiO2 25%, ternyata bayinya saturasinya masih juga 80 dan akhirnya kita naikkan menjadi FiO2 30%, saturasinya baru naik menjadi 92, 93. Nah, disinilah kita berpikir bahwa jangan-jangan alveolusnya belum terbuka. Pada kondisi yang demikian, kalau alveolusnya belum terbuka, maka jawabannya adalah yang dinaikkan bukan lagi FiO2-nya saja, tetapi kita harus menaikkan juga CPAP-nya, PEEP-nya harus kita naikkan. Oke, nah begitu pula dengan menurunkannya. Kalau menurunkan, umumnya yang kita turunkan adalah FiO2-nya dulu. Kalau saturasi oksigennya di atas 95%, FiO2-nya bisa kita turunkan 5%.
Nah, kalau seandainya kita sudah turunkan FiO2 sampai 10%, tadi kan 5% dulu ya, terus kita turunkan sampai 10% dan saturasinya tetap bagus, retraksinya minimal anaknya, maka kita bisa turunkan CPAP-nya 1 cm air. Oke, nah CPAP ini sebenarnya paling kecil berapa sih? Yang kita ketahui CPAP itu sampai kecil 5. Kalau kita baca di textbook, dia boleh sampai 4. Namun biasanya kita minimal di 5 cm air untuk mencegah juga atelektrauma, dan bila memang sudah tidak dibutuhkan, silakan saja di-remove CPAP-nya atau dihentikan pemakaian CPAP-nya. Oke, tadi saya sudah membahas untuk CPAP. Sekarang saya akan lanjut untuk di level PAP ya. Tadi saya rasa HFN CPAP banyak ya yang sudah banyak pakai, jadi mungkin lebih mudah ya untuk kita bisa pindah ke mode alat bantu nafas yang lainnya. Apa sih bedanya si B-level PAP dengan CPAP atau dengan NIPPV? Yang pertama adalah di B-level PAP, dia tidak memiliki PIP. Ya. Dia tidak memiliki PIP. Berbeda dengan NIPPV yang memiliki PIP, B-level PAP tidak punya. Yang kedua, bedanya dia dengan CPAP adalah pada B-level PAP ada 2 level PEEP. PEEP yang tinggi dengan PEEP yang rendah. Mungkin bisa dilihat gambar di bawah kanan ini. Ini yang waktu pas tinggi, ini adalah saat dia bernapas dengan PEP yang tinggi sesekali saja. Sementara yang garis di bawah ini adalah saat dia bernapas dengan PEP yang rendah. Nah, tujuannya dia untuk apa? Untuk merekrut volume tidal, ya, merekrut volume tidal, mengurangi work of breathing, dan menstimulasi pusat napas. Misalnya seperti ini, ada suatu waktu, ada mayoritas bayinya bernapas dengan CPAP PEP 5, namun sesekali dia akan bernapas dengan PEP 7 atau PEP 8, tergantung setting berapa yang kita berikan, gitu ya, PEP high-nya. Nah, di saat dia bernapas dengan PEP yang high, seolah-olah paru itu seperti direkrut. Kita tahu PEP itu termasuk komponen oksigenasi yang akan menaikkan mean airway pressure, maka begitu dia bernafas dengan PEP yang lebih tinggi, maka paru-parunya seolah-olah seperti terekrut, maka oksigenasinya akan lebih baik. Nah, oleh karena itu, karena hanya sesekali, maka rate-nya ini tidak boleh banyak. Karena kalau rate-nya banyak, ya berarti harusnya dia sudah memakai CPAP yang memang tinggi, bukan lagi double ukuran PEP-nya gitu, ada yang PEP low ataupun PEP high gitu ya. Nah, uh, uh, gimana cara pengaturannya? Jadi kita lihat di sini ada PEP low-nya, ada PEP high dengan rate-nya yang kita atur. Nah, berapa lama sekali keluarnya PEP high itu diatur oleh time high, ya, waktu untuk saat keluarnya PEP yang tinggi. Kalau saya bilang PEP atau CPAP itu sebenarnya sama ya, karena CPAP hanya punya satu mode pressure, yaitu adalah PEP. Nah, dia melihat dulu untuk bayi yang mana nih, untuk komponen apnu kah, untuk komponen oksigenasi kah, untuk komponen ventilasi. Untuk bayi-bayi yang apnu, dia akan mengatur low CPAP-nya adalah 4-5 cm air, high CPAP-nya itu adalah sekitar 1-2 cm air di atas low CPAP-nya. Jadi kalau misalnya PEP low-nya adalah 5, maka PEP high-nya sekitar 6-7. Time high adalah berapa lama sekali keluarnya si PEP yang 6-7 ini. Sekali keluar adalah dia 0,3 sampai 0,5 detik, dengan siklusnya dalam 1 menit adalah 10 kali untuk keluarnya si PEP high. Nah, bagaimana kalau mau dipakai untuk komponen oksigenasi ya? Artinya adalah untuk merekrut paru ya. Maka PEP low-nya adalah kita mulai dari 4 sampai 5, PEP high-nya adalah sekitar 2 sampai 3 cm air. Dengan time high-nya relatif panjang, yaitu 1 detik. Karena dia untuk komponen oksigenasi. Karena dia untuk komponen oksigenasi. Dengan untuk rate-nya adalah 20 kali per menit. Nah, bagaimana untuk komponen ventilasi? Maka ini kita tahu dia untuk remove CO2. Untuk remove CO2, maka yang membedakan adalah di high CPAP-nya. High CPAP-nya itu bisa lebih dari sama dengan 3 cm air. Tetapi umumnya tidak akan lebih tinggi dari 10, maksimal dia adalah 10.
Dengan time high-nya adalah sekitar 0,5 sampai 3 detik, dengan rate-nya adalah sekitar 10 sampai 30 kali per menit. Ya. Kita lanjut lagi untuk mode berikutnya adalah NIPPV. Nah, ini udah banyak nih yang familiar karena udah banyak center saya lihat memakai dari NIPPV gitu ya. Apa sih prinsip kerjanya? Dia akan split jalan napas bagian atas, dia akan meningkatkan rekrutan paru ya, dan dia mempertahankan fungsional residual capacity. Prinsipnya dia suaranya, itu, Kak. halo, Iya dok, maaf, pas saya terdengar. terdengar dok, terdengar dok. Oh iya, tadi salah ada yang menyampaikan caranya. Ya, baik. Kita lanjut Terdengar lagi. dok. Baik, sekarang apa beda? NIPPV ini bentuk yang sama dengan ventilasi mekanik, hanya bedanya bayinya tidak diintubasi gitu ya. Dia memakai nasal interface. Dia memiliki efek ekivokal dari minute ventilation dan volume tidal. Apa sih minute ventilation sama volume tidal gitu ya? Kalau kita punya yang ada minute ventilation dengan volume tidal, maka kita tahu dia kemampuan untuk meremove CO2-nya akan sangat baik gitu ya. Karena minute ventilation itu adalah volume tidal kali dengan rate, semakin tinggi minute ventilation-nya, maka CO2 yang terbuang, yang dibuang dari tubuh akan semakin tinggi ya. Selanjutnya, karena NIPPV memiliki backup rate, ya, dia punya backup rate, dia punya rate, maka dia akan mengurangi gejala apnea of prematurity karena dia akan membackup apabila pasien tersebut ada kondisi apnu, maka bayinya akan di backup dengan PIP, ya. Dia akan mengurangi work of breathing, kemudian dia meningkatkan sinkronisasi dari si torakoabdominal. Nah, ini kita lihat dulu ya. Dalam NIPPV ya, untuk NIPPV di sini kita lihat dia settingnya itu ada PIP, ada rate, ada PEEP ya, serta ada inspiration time. Jadi kalau kita lihat di mesinnya dia ada PIP, ada PEEP, ada rate, ada inspiration time. Oke. Nah, kita mau lihat nih buat yang mana. Untuk setting yang primer ya, untuk yang akut, maka uh, yang membedakan dia untuk dengan ekstubasi ya, setelah ekstubasi adalah di backup rate-nya. Makin tinggi kita backup rate, maka kita tahu pasien itu makin nggak stabil. Dan itu biasanya adanya di fase akut. Jadi kalau misalnya kita pertama kali setting kayak dari delivery room ya, atau dia datang ke NICU ternyata bayinya gagal CPAP dan kita butuh NIPPV, maka rate-nya kita akan mulai dari 40 kali per menit. Nah, PIP-nya ini berapa? 2 sampai 4 lebih tinggi dari PIP waktu kita memakai PTP yang manual. Contohnya misalnya tadi waktu saya PTP saya memakai 18 per 5, maka waktu PIP kita mulai bisa 20, bisa 22 ya. PEP-nya berapa? PEP-nya biasanya magic number-nya adalah kita mulai dari 5. Nah, untuk inspiration time berbeda dengan inspiration time dari ventilasi mekanik, maka inspiration time pada NIPPV akan lebih panjang. Kurang lebih dia akan memakai inspiration time-nya itu sekitar minimal di 0,4 second. Kalau kita memakai sama seperti ventilasi mekanik, yaitu 1 banding I banding E 1 banding 2 dengan inspiration time-nya adalah 0,33, maka tidak cukup waktu tempuhnya saat fase inspirasi. Kita harus melihat bahwa dead space yang cukup tinggi saat kita memakai ventilasi non-invasif di area nasofaring. Sehingga kalau kita memberikan inspiration time-nya hanya 0,33 detik, maka tidak cukup tidak cukup waktunya untuk mendapatkan oksigenasi yang baik. Oleh karena itu, minimum inspiration time-nya adalah 0,4 second. Nah, bagaimana kalau kita memakai untuk support setelah ekstubasi gitu ya? BUR atau backup rate-nya, rate yang kita atur itu jangan tinggi gitu ya. Jangan kita backup rate-nya itu adalah di 40, 50, 60 itu ketinggian buat bayinya tersebut ya. Kita cukup membackup rate dengan 10 sampai 25 kali ya. Karena kita yakin bayi ini sebenarnya memang sudah bisa ekstubasi anaknya ya. Dengan PIP-nya 2 sampai 4 di atas PIP dari ventilasi mekanik. Misalnya tadi saya pakai volume garansi ya di ventilator dengan 4 ml per kilo, PIP-nya itu ternyata adalah sekitar 16.
Maka saat saya untuk ekstubasi tinggal tambahkan 2 sampai 4 jadi sekitar 18 atau 20 gitu ya. Dengan PEP-nya adalah 5 biasanya. Inspiration time-nya yang tadi saya sebutkan ya kurang lebih sekitar 0,4 sampai 0,5 detik. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih kapan saya sebut NIPPV itu gagal gitu ya. Kalau kita sudah dapatkan PIP-nya 25 cm air, PEP-nya 7, rate-nya udah 60 kali per menit, terus bayinya masih di stres, ya udah kita anggap dia gagal gitu ya. Nah, ada yang memakai kategori mean airway pressure, yaitu adalah untuk yang berat 1000 gram, maksimum untuk mean airway pressure-nya, jadi bisa dilihat di ventilatornya itu adalah 14 cm air. Sementara untuk bayi yang di atas 1000 gram, MAP-nya itu adalah 16 cm air. Kalau sudah tersentuh angka ini ya sebaiknya adalah diintubasi pasiennya. Put belum sampai angka 14, tapi anaknya effort nafasnya berat sekali, ya nggak bisa. Itu makanya saya tulis di sini pertimbangkan dengan bijak, itu memang harus untuk diintubasi pasiennya. Nah, kapan kita pertimbangan untuk dia diintubasi anaknya? Kalau anaknya asidosis respiratorik, sama ya, nggak punya analisa gas darah, maka kita pasiennya apnu yang dia butuh VTP, atau dia apnu atau bradikardi berulang gitu ya, atau dia desaturasi berulang. Nah, ini kepustakaan dari Shi ya tahun 2020, dia merangkum untuk nasal CPAP di level PAP NIPPV dengan high flow nasal kanul. Mungkin para dokter perawat di sini misalnya ngeliat kok bisa sih PEP sampai 4, iya memang bisa seperti yang tadi saya sebutkan, namun kita umumnya adalah memakai PEP yang paling kecil adalah 5 cm air dengan harapan untuk mencegah atelektroma pada pasien tersebut ya. Pernah nggak saya pakai 4 ya? Pernah aja saya pakai 4. Kalau misalnya saya lihat nih ini susah banget nih winningnya gitu ya, saya nggak yakin dia bisa lepas, ya udah saya akhirnya pakai 4. Tapi jarang banget gitu ya. Nah, untuk winningnya biasanya winning itu bertahap ya, nggak langsung kita lepas gitu ya. Jadi kayak winning CPAP kita winningnya berapa, 1 cm air gitu ya. Kalau untuk di level PAP kita winningnya mau berapa winningnya, untuk high pressure-nya bisa kita turunin satu-satu gitu ya. Mau diturunin siap berapa tiap 6 jam gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan untuk NIPPV. Sebenarnya saya winningnya tuh gimana sih? Winningnya itu PIP-nya satu-satu ya. Habis itu setelah winning PIP baru kita winning rate-nya ya. Rate-nya 2 sampai 4 per menit tiap 6 jam. Nah, jadi ini bisa jadi patokannya. Dan kapan sih NIPPV itu udah setting minimal? Setting minimal itu kalau rate-nya 20 kali per menit gitu ya. Kalau udah di bawah itu ya udah deh, udah jadi mirip sama CPAP sebenarnya anaknya. Ya. Nah, ini untuk high flow nasal kanul, kita tahu flow minimalnya adalah 2. Di sini dikatakan 1 ya, ada center yang mau nganut 1. Cuman hati-hati, kadang-kala untuk yang memakai high velocity, kalau flow-nya makin kecil, suhu dari humidifier-nya itu juga harus dirubah. Karena kalau tidak, nanti akan jadi embun. Nah, sekarang saya masuk ke 2 mode terakhir ya, 2 mode terakhir yang memang mode ini relatif apa ya, belum banyak yang menggunakan, tapi ini merupakan alternatif mode yang bisa menyelamatkan kita sebelum pasiennya direintubasi kembali ya, atau pasiennya diintubasi ya. Nah, jadi ada yang namanya high frequency oscillator ventilation ya. Mungkin tahu HFO yang invasif, ada bentuk non-invasifnya seperti halnya tadi ada NIPPV untuk ventilator mekanik, ada nasal HFO untuk HFO ya. Dia akan menerapkan aliran bias yang menghasilkan tekanan positif secara kontinu dengan osilasi yang nantinya osilasi tersebut adanya di nafas spontan ya, dengan interface-nya yang non-invasif gitu ya. Nah, osilasi ini dia memiliki frekuensi yang konstan, dia mempunyai fase ekspirasi yang aktif, nanti dia akan memberikan waktu inspirasi lebih lama, mohon maaf ya, ada noise ya. Waktu inspirasi yang lebih lama, amplitude yang lebih tinggi, dan frekuensi yang lebih rendah, dan dia akan menghasilkan volume tidal yang lebih besar. Nah, prinsipnya sebenarnya dia sama dengan HFO yang invasif ya. Dia prinsipnya sama dengan HFO yang invasif, namun dengan waktu inspirasinya yang lebih panjang, amplitude yang lebih tinggi ini, maka dia akan menghasilkan
volume tidal yang lebih besar gitu ya anaknya ya. Oke. Nah, kapan kita memakai nasal HFO kalau kita tahu bahwa pasiennya ini adalah dia gagal CPAP gitu ya. Gagal CPAP. Kemudian kita tahu bayinya ini prinsip utamanya karena dia akan menghasilkan volume tidal uh, yang lebih tinggi, maka kita akan meremove CO2 lebih banyak. Kapan kita pakai? Kalau kita mendapatkan pada ventilasi non-invasif, susah sekali kita untuk meremove CO2. Nah, ini prinsip dasar yang sering kita pakai untuk memakai si nasal HFO. Kontraindikasinya sama dengan penggunaan non-invasif yang lainnya, ya, sama dengan penggunaan non-invasif yang lainnya. Kalau seandainya dia di stres nafasnya berat, anaknya ya, uh, atau pasiennya ada masalah dengan penggunaan non-invasif lainnya, itu menjadi kontraindikasi mutlak untuk penggunaan nasal HFO. Nah, bagaimana cara saya memakai nasal HFO? Nah, bedanya dulu nih dengan yang lain. Di nasal HFO, pressure-nya adalah dengan mean airway pressure ya. Dia dengan ada mean airway pressure. Namun dia ada yang mengatur untuk rate-nya itu adalah si frekuensinya, dan untuk meremove CO2-nya dia punya dua komponen, yaitu adalah amplitude dengan frekuensi. Oke, okay. Jadi untuk si nasal HFO dia punya komponen oksigenasi yaitu adalah mean airway pressure dengan FiO2. Sementara untuk komponen ventilasinya untuk membuang CO2-nya dia punya frekuensi dengan amplitudo. Oke. Okay. Nah, dia memiliki I banding E rasio, ini yang harus diatur ya pada nasal HFO, agak berbeda dengan HFO konvensional, yaitu I banding E rasionya adalah 1:1. Beda kalau dengan HFO, dia pakainya 1:2 startnya, ini kita banding 1:1. Dengan pertimbangan itu tadi harus dia melewati ruang rugi dead space-nya di area nasofaring, sehingga I banding E-nya adalah 1:1. Nah, apa yang harus saya atur pertama kali adalah FiO2-nya dulu. FiO2 biasanya mengikuti FiO2 terakhir dari alat bantu nafas yang sebelumnya. Mean airway pressure-nya mau berapa? Mean airway pressure-nya misalnya tadinya pakai apa? Pakai NITP-VK atau pakai CPAP saja gitu ya. Kalau misalnya dia pakai CPAP-nya tadi 8, kita biasanya mulainya juga minimal adalah di 8 gitu ya. Setinggi-tingginya kita akan mulai adalah di 10 cm air. Ya. Nah, nanti bisa kelihatan dengan saturasi oksigen yang naik atau tidak. Nah, beda-beda tipis dengan HFO. Kalau di HFO ada amplitude yang patokannya adalah kita melihat chest wiggle, pergetaran dadanya. Di nasal HFO ini relatif sulit, kita nggak bisa melihat untuk pergetaran dadanya. Karena apa? Karena bocornya itu cukup tinggi ya. Jadi agak sulit untuk kita melihat pergetaran dadanya. Biasanya ini akan kita lihat cukup dia getarnya itu hanya sampai di mulutnya ataupun di lehernya saja gitu ya. Udah kita lihat cuma cukup sampai di mulut sampai lehernya. Kuncinya positioningnya mesti benar gitu ya. Kalau positioningnya nggak benar, dia bisa risiko untuk gagal gitu ya. Nah, amplitude-nya ini biasanya kita mulai dari berapa gitu. Kita bisa pakai 20 sampai 30 cm air. Khusus untuk mesin yang ini, amplitude-nya itu agak berbeda. Dia amplitude-nya itu step bentuknya gitu ya. Amplitude-nya bentuknya step yang nanti akan dikorelasikan dengan amplitude 1 sampai 10 ini nanti dikorelasikan dengan hasilnya berapa sentimeter air dikonversikan di mesin ini ya. Nah, kalau memakai mesin ini maka amplitude itu akan kita mulai dengan 5 terlebih dahulu. Nah, kalau frekuensi apa gitu ya, frekuensi agak berbeda dengan yang konvensional. Kalau konvensional kita umumnya mulai sekitar 8, 10, sampai 12 gitu ya, tergantung patofisiologi penyakitnya. Kalau di sini kita akan mulai dari 6 sampai 8 Hz ya, 6 sampai 8 Hz ya. Kalau di mesin yang satu ini dia akan memulai rekomendasinya dari frekuensinya 10, kemudian nanti diturunkan bertahap ya. Nah,
Prinsip dari penggunaan dari si nasal HFO tadi yang saya sebutkan tadi, bedanya dia dengan NIPPV, kemampuannya untuk remove CO2-nya lebih tinggi. Karena kenapa? Karena dia amplitude-nya relatif lebih besar dengan frekuensinya yang lebih besar. Dan ini akan bisa remove CO2 lebih banyak. Oke. Yang terakhir adalah NIV NAVA ya, NIV NAVA. Saya rasa semoga waktu saya masih cukup ya. NIV NAVA ini keunggulannya dari NAVA itu kontrolnya itu dari pasien ya. Oh bisa kontrolnya dari pasien, apa bedanya nih dengan uh, apa synchronized NIPPV gitu ya. Bedanya adalah di uh, apa namanya EDI catheter ini ya. EDI atau diaphragma electrical activity ini ya, dia itu akan sebagai sinyal, dia buat sebagai sinyal untuk mengontrol ini harus diberikan support, yang ini tidak gitu ya. Nah, dia bahkan bisa memantau gerakan pernafasan pasien itu secara kontinu ya, walaupun leaknya cukup besar ya. Keuntungannya apa? Segala sesuatu untuk ventilasinya, baik waktunya, pressure-nya mau dikasih berapa, itu dikontrol oleh pasien ya. Dia memberikan ventilasi yang tersinkronisasi tanpa memperdulikan leaknya, ya. Nah, center yang banyak menggunakan adalah yang di Jepang ya. Yang Jepang ini yang menggunakannya. Namun sayangnya NIV NAVA ini hanya ada satu mesin yang bisa menggunakannya, sehingga belum terlalu banyak lah untuk penelitiannya. Tapi kalau kita tahu bahwa ini merupakan salah satu hal yang cukup menjanjikan ya, supaya bayi-bayinya tersebut tidak intubasi gitu ya. Nah, dalam hal mengatur NIV NAVA, dia ada beberapa hal yang berbeda gitu. Dia ada level dari ada NAVA levelnya ya, ada NAVA levelnya, ada PEEP-nya, trigger EDI-nya ini yang kita atur gitu ya. Makin pasiennya jelek ya berarti trigger EDI-nya makin tinggi gitu ya. Terus ada backup pressure control ya, uh, ada rate-nya, ada expiration time-nya gitu ya. Nah, ini initial setting-nya bisa dilihat dengan maksimumnya berapa dan minimumnya berapa dan bagaimana cara kita mewinningnya. Nah, apa sih tadi yang disebut-sebut sebagai EDI catheter gitu ya. Jadi dia ada EDI catheter, nanti dia berhentinya tepat di diafragma di sini. Ada sensor-sensornya nih, ada bukan angka, ada titik-titik dot 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 kecil ini. Ini bahkan dari mesinnya nanti kita bisa lihat bahwa oh ini kedalaman, ini jantung atau ini tepat gitu ya. Nah, dengan dia mendeteksi di area sini, nanti dia akan membebaskan pasien tersebut untuk bernafasnya lebih sinkron gitu ya. Butuh berapa pressure-nya juga itu diatur oleh pasiennya dengan tingkat derajat distres nafasnya. Di sini yang tadi saya bilang yang ada banyak dot 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 dotnya tersebut, itu dot dot dotnya ini dia akan dibaca oleh mesin dan akan dilihat apakah posisinya sudah tepat atau tidak ya. Nah, ini secara umum dari semua tadi yang saya sebutkan, ringkasannya kira-kira seperti ini. Untuk masalah high flow, nasal CPAP, nasal high frequency oscillator, NIPPV ataupun NIV NAVA ya. Umumnya untuk NIPPV dan NIV NAVA, maaf bocor suaranya, relatif sama ya. Jadi kita lihat bagaimana untuk mempertahankan fungsional residual capacity CPAP, dia akan baik nasal CPAP ataupun di level PAP dia akan meningkatkan fungsional residual capacity. Bagaimana untuk nasal high flow, dia mempertahankan fungsional residual capacity-nya itu dengan menghasilkan continuing descending pressure ya, serupa dengan CPAP ya. Sementara untuk nasal HFO dia mempertahankan FRC-nya dengan juga menggunakan CDP ya, continuing descending pressure. Untuk seluruhnya mayoritas dia akan mengurangi work of breathing ya. Namun mekanisme kerjanya di nasal HFO dia mengurangi work of breathing-nya dengan meningkatkan fungsional residual capacity. Nah, untuk bantuan ventilasi ya, di nasal CPAP ini baik di level CPAP atau nasal CPAP itu tidak memberikan untuk ventilasi ya, dia komponennya oksigenasi ya.
untuk nasal high flow juga, tetapi yang bisa untuk ventilasi adalah si nasal high flow dengan NIPTV ya. Untuk clearing dead space, umumnya itu yang baik adalah nasal CPAP, improve dead space, high flow juga dia flush yang tadi saya sebutkan seperti mekanisme. Nggak ada Izin suaranya. Dokter Putri, suaranya menghilang, Dok. Dokter Putri, izin Dok. Ya, Dok, suaranya Oh, menghilang. ada yang nge-mute saya ternyata. Sebentar ya. Siapakah? Ya udah sebentar ya. Oh, Oh, siapa yang mute saya? Karena saya salah di iPad, jadi saya nggak bisa mute diri saya sendiri. Kayaknya mungkin. oh, Oke, ya saya lanjutkan lagi ya. Baik, jadi dari seluruh alat bantu nafas yang bisa untuk meremove CO2, kalau kita lihat di sini adalah nasal high HFO ya, nasal HFO, nasal HFO, terus habis itu adalah NIPTV dengan NIV nafa. Ya, nah tadi saya sudah merangkum seluruh NIV dan secara keseluruhan untuk kriteria gagal NIV ya, NIV berarti yang saya sebutkan baik mulai dari HFN sampai dengan NIV NAFA, biasanya sebelum kita sebut dia gagal, kita harus melakukan perinatal care. Ini saya rasa nanti akan dibahas oleh pembicara selanjutnya ya. Baik posisinya benar, uh, terapi kafein atau aminofilinnya adekuat, singkirkan atelektasis, kemudian asidosis metabolik, atau secara klinis kita bisa lihat ada apnu yang berat, dia butuh VTP atau kondisi hiperkarbi ya, kita bisa lakukan pemeriksaan AGD atau ada peningkatan kebutuhan FiO2 dan ya cedera hidung yang sampai akhirnya dia butuh discontinue dari penggunaan binasal prong, maka itu kita sebut dia gagal NIV. Nah, izin ini Dokter saya rasa nanti Putri. ya, Waktunya 5 menit lagi, Dok. oke cukup kok pas waktu saya Oh habis. iya. Ya, untuk perawatan perinatal dengan NIV kita lihat pastikan sebelumnya dia sudah mendapatkan kortikosteroid antenatal ya, kafeinnya adekuat, surfaktan sesuai indikasi, dan yang tidak kalah penting ya, kalau mau bayinya bagus, pernapasannya, nutrisinya harus bagus. Nah, ini saya rasa akan dibahas oleh pembicara selanjutnya ya. Prinsipnya adalah hindari trauma nasal, posisinya harus baik, humidifikasi oke, dengan hindari CPAP cleaning. Ini hanya sekilas, jangan lupa pantau trauma nasal. Kalau gimana caranya alternatif? Bisa kita alternatif. Kalau hidungnya udah rusak, ini kita bisa pakai yang bentuknya mask ya, seperti ini ya. Ini oke juga, nggak apa-apa. Positioning nanti akan dibahas oleh pembicara selanjutnya. Prinsipnya adalah pastikan bayinya midline position. Kuncinya adalah di midline position. Humidifikasi, jangan sampai humidifikasi tidak lupa gitu dipakai ya. Nanti yang ada kering bayinya, saluran nafasnya, dan yang terakhir adalah CPAP Bailey. Jangan lupa untuk OGT-nya didekompresi. Sebagai take home message, ketahuilah, kenalilah non-invasif yang akan kita pakai. Ingat ya, NIV bukan hanya NIPPV. NIV itu seluruhnya ya. Mulai dari HFN sampai ke NIV nafas, seluruhnya itu kita sebut NIV. Selanjutnya kita harus tahu kapan keterbatasan satu alat dan indikasinya apa. Mungkin itu yang bisa saya